Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalin bang, nama gua Tariqul Rizky Akbar dari Politeknik APP Jakarta, jurusan marketing. Eh, Sebelumnya nama abang siapa ya? Nama saya Ray Febrianto, umur saya 19 tahun, tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor ya. Eh, Hmm. jadi gini bang, kan saya nih ada tugas wawancara untuk pengguna kulkas Samsung. Hmm. Kan dan kebetulan abang punya kan. Ya, Eh, betul. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk ditanyakan ke abang. Eh, Langsung aja nih bang ya. Boleh? Boleh, boleh. Eh, yang pertama nih, gimana ketahanan kulkas ini bang? Apakah kulkas ini kokoh gitu? Kalau untuk ketahanan sih kokoh, terbukti dari waktu pas saya beli tuh di tahun 2018 tuh sampai sekarang nggak ada tuh namanya body-body pecah atau patah, nggak ada. Kalau Oh, misalnya untuk kualitas ketahanan sih kokoh. kokoh. Oke. Eh, Terus untuk ini bang, kulkasnya tuh kualitasnya gimana bang? Bodinya tuh ada yang penyok nggak pas pembelian? Nah, kalau untuk pas pertama pembelian mulus, nggak ada yang penyok. Cuman sekarang tuh udah ada sedikit yang penyok tuh di bagian ujung pintunya karena waktu pas pemindahan sedikit terbentur sama tembok. Oh, berarti gerak tembok ya. Iya, gara-gara tembok. Terus lanjut nih bang ya. Kalau suara dari mesin kulkasnya itu ada berisik nggak bang? Suara ada, cuman masih bisa di ini lah, masih bisa dimaklumin, masih standar suaranya. Nggak terlalu berisik juga, cuman Oh, ada suara. oke. Eh, Menurut abang nih, untuk desainnya dari kulkas ini gimana nih bang? Kalau untuk desainnya udah bertipikal gimana ya, kalau misalnya saya bilang ya modern lah, soalnya kan eh tahu sendiri kan ya, Samsung itu kan ngeluarin kan yang tipikal-tipikal modern tuh ya, jadi Oh, dilihatnya enak gitu. Untuk desain sih dari saya bagus, berarti saya bilang. desainnya itu elegan gitu ya? Iya, bisa dibilang elegan juga desain. Oke. Terus untuk warnanya nih bang dari kulkas ini gimana menurut abang? Bagus nggak? Kalau untuk warnanya bener-bener bagus, karena yang dikasih Samsung kan ini kan warna grey itu ya. Nah, warna grey di sini tuh bener-bener berkesan apa ya, minimal itu tuh modern. Karena kan warna grey di sini kan metalik, jadi mengkilap gitu warnanya itu. Oh ya, ya. Dilihatnya enak lah. Oke bang, lanjut lagi nih. Untuk tempat penyimpanannya nih bang, kulkas ini penyimpanannya luas nggak? Kalau untuk penyimpanan ya saya bisa bilang luas, karena waktu pas saya masukin daging 2 kilo, terusnya banyak sayur-sayuran, terus banyak minuman-minuman juga, itu masih ada space gitu. Jadi bisa dibilang luas lah untuk penyimpanan itu. Oke. Untuk penggunaan listriknya, apakah hemat atau boros nih? Kalau untuk penggunaan listrik ya dibilang hemat sih enggak. Cuman ya agak boros aja. Cuman enggak boros yang berlebihan ya, cuman agak boros aja gitu. Oke, masih masih di standar lah bang ya. Ya masih standar borosnya itu. Terus ini bang,
Untuk bagian kiri dan kanan kulkasnya nih, apakah ada panas saat penggunaannya? Kalau untuk panas sih ada ya, cuman panasnya itu masih bisa diminimalisir. Jadi nggak yang panas berlebihan banget gitu. Oke, masih standar ya. Masih standar lah panasnya. Oke, lanjut lagi. Eh, untuk penyimpanan raknya nih bang, apakah penyimpanan raknya ini kokoh? Untuk penyimpanan rak, ya bisa saya bilang kokoh ya. Karena kan tadi kan saya udah bilang sendiri kan ya, saya tuh suka nyimpan ya kayak model daging gitu yang sampai sebesar 2 kilogram juga, sama sayur-sayuran sama minuman juga. Raknya itu nggak mudah bengkok atau patah lah, masih kokoh itu dari tahun 2019. Oke. Eh, untuk freezernya, apakah berfungsi dengan baik bang? Kalau untuk freezer berfungsi dengan baik, terusnya juga nih ya, waktu pas saya itu sering naro es krim tuh, itu tuh sangat cepat itu si es krim bekunya itu. Ya, jadi bisa dibilang freezer itu cukup baik sih. Kira-kira berapa lama tuh bang pembekuannya? Ya nggak sampai 20 menit lah si freezer itu bisa ngebekuin benda cair itu kayak model es krim gitu. Cepat juga ya. Iya, Oke, cepat freezernya. lanjut nih bang. Untuk penyimpanan pada freezernya, apakah sudah cukup besar bang? Kalau untuk freezer cukup besar ya. Jadi dia itu di bagian freezer itu ada dua tingkatan tuh. Oh, Yang satu buat naruh kayak model balok-balok es, yang satu itu buat kayak model membuat es yang kotak-kotak kecil itu tuh. oh ya ya. Berarti Nah, apa ada tempat penyimpanan esnya tuh bang? ada, Oh, ada ada. tuh di yang atas itu. Jadi itu tuh ada tempat penyimpanan es ya, Oke, gitu. oke. Terus untuk penyimpanan telurnya ada nggak bang? Penyimpanan telur ada, cuman nggak banyak. Telur itu bisa disimpan sekitar 10 telur aja. Oh, berarti dia luas di penyimpanan lain tapi sedikit di penyimpanan telurnya. Nah, ya, betul. Oke, lanjut nih. Untuk luas freezernya nih, apakah abang udah merasa cukup dengan luasnya nih bang? Untuk luas freezer, saya bilang malah lebih dari cukup. Oke, lebih dari cukup ya. Iya, lebih dari cukup. Lanjut lagi. Untuk pendinginnya nih bang, pendinginnya berfungsi dengan baik nggak? Berfungsi dengan baik. Karena kan sistem pendingin di kulkas itu kan bisa diatur ya. Jadi kalau misalkan pengen suhu yang lebih tinggi bisa diatur, atau lebih rendah bisa diatur gitu. Oh, bisa diatur berarti ya. Bisa diatur. Terus untuk suhunya nih udah cocok nggak untuk menyimpan sayuran, buah atau minuman gitu? Sangat cocok. Karena yang tadi saya bilang itu suhu di kulkas ini bisa diatur. Jadi kalau misalkan si sayur nih cepat layu karena kedinginan bisa diturunin lagi gitu. Jadi masih bisa diatur gitu. Terus lanjut nih bang, kan di kulkas ini kan ada fitur no frost nih kan, fitur pencair bunga esnya. Apakah Oh fitur iya. apa fitur itu berfungsi dengan baik nggak bang? Berfungsi dengan sangat baik. Terbukti kan ya. Ibu saya tuh pernah membuat balok-balok es kan ya. Nah itu tuh
nggak ngebuat si kembang esnya itu muncul berlebihan gitu. Beda sama waktu pas saya beli kulkas yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu banyak sekali kembang-kembang esnya. Kalau untuk yang sekarang kulkas yang saya pakai ini, saya jarang nemuin namanya kembang-kembang es kayak gitu. Oh ya ya. Terus untuk ukuran kulkasnya nih bang, kulkas ini cukup lebar atau cukup kecil menurut bang? Kalau misalkan menurut saya itu untuk lebar cukup ya, cuman kayak model agak ketinggian aja sih kulkasnya. Berarti kulkasnya ini ketinggian ya? Iya, agak ketinggian aja sedikit. Ketinggian dan tapi lebarnya cukup gitu kan? Kalau lebar cukup, udah cukup. Terus nih bang, untuk harga nih, untuk harga kulkas ini menurut abang udah tergolong murah nggak dengan spek yang dikasih? Kalau untuk harga itu bisa dibilang malah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Karena Ya? dengan spek yang diberikan oleh pihak Samsung dengan harga segitu, menurut saya nemuin kebutuhan terpenuhi gitu. Jadi dengan harga segitu nggak ngecewain. Oke, berarti kalau untuk harga segitu menurut abang dengan ketahanan kulkasnya cocok nggak? Cocok, sangat cocok sekali, malah saya bilang lebih dari cukup. Karena emang ketahanan kulkas dari Samsung ini memang nggak bisa dianggap remeh. Oke oke. Mungkin itu aja bang pertanyaan-pertanyaannya. Makasih udah sempatin waktunya sebentar. Oke oke. Nah, oke sama-sama. Oke bang, pamit bang. Assalamualaikum. Oke Pak. Oke.